dia mah nggak mendukung, dia mah nggak support, makanya dia ngomongnya kayak gitu, ngomong jelek lah. Oke, kembali lagi dengan gua Barmuji Pangestu di konten tantangan upload setiap hari, bikin video panjang dan bikin video pendek, 3 konten. Ya, hari ini hari ke-8 ya teman-teman. Gua udah prepare banget, ini baru datang. Ya, tetap gua mau bikin konten di taman. Turun lagi ramai banget, ada alat berat juga di sono. Nah, tinggal gua cari lokasi ya yang cocok buat stay, buat gua bikin konten. Ini gua lagi mau cari lokasi yang lebih enjoy, lebih nyantai ya, sambil jalan-jalan. Ikutin terus perjalanan gua menuju proses produksi video, bikin konten. Ya, tetap stay tune ya teman-teman. Tunggu ya update progresnya. Check this out. Yes. Hari ini gua akan bahas soal kekecewaan. Ya, gua akan bahas masalah kecewa terhadap orang lain, secara pemahaman diri gua, dan mungkin ada pemahaman secara ilmu stoikisme ya. Kita pelan-pelan, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami ya, nggak terlalu ngelantur, dan paham, dan tata bahasanya pun mudah dimengerti. Sambil nyantai yang ngerokok ngopi. Disclaimer dulu nih, ini adalah video tantangan gua, upload setiap hari. Ini udah video ke-8 mungkin ya, tapi perkembangannya masih belum signifikan. Itu proses, karena gue setiap hari harus bikin 3 konten short dan 1 konten video panjang. Nah, ini yang lagi gue buat itu konten video panjangnya. Dan kebetulan kali ini gue akan bahas soal rasa kecewa terhadap orang lain dari sudut pandangan pemahaman gue dan sudut pandangan secara stoikisme ya. Jadi gue sekarang bertanya kalian, pernah nggak kamu merasa lelah, terlalu berharap pada manusia, terlalu berharap pada orang lain? Atau mungkin pernah nggak kamu merasa kecewa karena orang yang kamu anggap bisa dipercaya ternyata nyakitin sama diri lu? Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Terus ataupun kalian pernah bilang, aku udah ngasih yang terbaik, udah banyak effortnya, tapi ngerasa masih dikhianati. Ya, mungkin rasa kecewa itu sangat wajar ya, sangat manusiawi. Tapi bukan berarti kita harus hidup dalam luka selamanya. Maksudnya harus larut, wah nggak bisa move on gitu kan. Hari ini kita akan bahas tentang stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan bagaimana bagaimana menghadapi hidup dengan lapang dada, lebih condong ke dewasa menghadapi suatu kekecewaan, memiliki pemikiran yang rasional terhadap
rasa kekecewaan karena berharap sama orang lain. Oke? Jadi mulai aja nih, gua mau bahas ya. Manusia itu makhluk sosial ya. Biar gimana pun, kita sebagai manusia nggak bisa nih hidup tanpa bantuan orang lain. Bukan begitu ya, teman-teman. Semandiri-mandirinya kita sebagai manusia, nggak mungkin bisa kita lepas dari bantuan orang lain. Kita hidup ya harus ada keterlibatan dari orang lain, karena identik kita sebagai makhluk sosial. Iya kan? Karena kita makhluk sosial gitu. Tapi sekaligus manusia juga adalah sumber luka yang paling dalam. Ketika kita berinteraksi, ketika kita beradaptasi, ketika kita ada komunikasi sama orang lain, nah sebenarnya itu sumber dari luka, sumber dari rasa kekecewaan. Ketika kita bersosialisasi, ketika kita melibatkan orang lain, kita ada harapan, disitulah timbul rasa kekecewaan. Karena kita menganggap orang lain harusnya tahu, karena kita berharap orang lain itu sependapat, karena kita berharap orang lain itu satu pemikiran, satu jalan. Tapi ketika orang yang diharapkan sama kita itu tidak sejalan, tidak sependapat, timbullah ada rasa kekecewaan terhadap diri kita. Misal nih, gue bikin baju bagus. Menurut gue nih, gue udah bikin nih baju, ngedesain baju, gambar, sampailah jadi nih satu baju hasil bikinan gue sendiri. Menurut gue bajunya kece. Terus ketika gue minta saran, minta pendapat sama orang lain, ternyata orang yang diharapkan sependapat, sepemikiran, tapi beda pemikirannya. Ini gimana bajunya? Menurut lu bagus nggak? Terus ketika gue minta pendapat, minta saran, baju lu jelek, kampungan, norak, desainnya ngebosenin, desainnya kurang kece. Di situ kan pasti kita secara alami, secara natural timbullah rasa kecewa. Iya nggak? Pasti. Itu wajar. Secara manusiawi kita merasa kecewa. Tapi dalam pemahaman stoikisme, dalam pemahaman filsafat, nggak sependek itu. Kelebihan pemahaman stoikisme ialah kita bisa memikirkan suatu hal yang tidak kita harapkan secara luas, secara komprehensif. Nggak pendek. Kalau pemikiran pada umumnya kan pasti pendek ya. Dia mah iri sama gua. Dia mah mungkin gak mau gue maju, dia mah gak support gue karena dia gak mau produk gue berkembang, karena dia gak mau gue kreatif. Itu pemikiran manusia pada umumnya kadang seperti itu. Ya wajar, manusiawi. Tapi apakah kita harus menganut pemahaman yang seperti itu terus gitu kan? Menurut gua kurang ideal sih kalau kita cuman berharap, cuman memiliki pemikiran yang sependek itu. Maka pentingnya ada pemahaman secara filsafat, secara stoikisme. Kita perlu nih di kondisi seperti itu, kita perlu pemahaman stoikisme. Pemahaman stoikismenya seperti apa? Ya, kita harus berpikir secara rasional, berpikir positif. Contoh katakanlah ketika kita menerapkan ilmu stoikisme itu seperti ini. Oh iya ya, dia ngomong kayak gitu mungkin karena dia tuh kepingin memotivasi, membangun kreativitas gue agar lebih bervariasi, agar desain gua itu lebih variatif, lebih kreatif, lebih bagus lagi. Dia sebenarnya perhatian sama gua. Dia sebenarnya tuh
kepingin gue tuh lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam berkarya. Itu pemahaman stoikisme. Makanya kita sebagai manusia perlu pemahaman-pemahaman yang rasional, pemahaman-pemahaman yang positif, walaupun diawali dengan rasa kecewa karena yang dimintain pendapat ternyata nggak sependapat, nggak satu selera, kan kayak gitu. Kalau kita cuma mengandalkan ego semata, mengandalkan pemikiran dangkal, pasti yang ada kita cuman dapatnya rasa kecewa, sakit hati, dan pemikiran kita jadi negatif. Wah, dia mah cuman iri, dia mah nggak suka kalau gue berkreasi, dia mah nggak mau gue berkembang. Itu pemikiran dangkal. Tapi kalau kita memperlakukan diri kita dan kita menganut pemahaman stoikisme, beda cerita. Oh iya, dia mengkritik kayak gitu tujuannya untuk ngebangun mental gua, ngebangun kreativitas gua agar gua lebih kreatif lagi, bervariatif lagi, lebih berkolaboratif lagi. Karena pada dasarnya tujuan gua ngedesain baju bukan buat diri gua sendiri, tapi tujuan goalsnya itu buat kebanyakan orang, sehingga banyak disukai sama orang, lebih suka terhadap kreativitas gua. Jadi gue harus ada pemikiran yang rasional. Itu kekurangan dan kelebihannya ketika kita memahami ilmu stoikisme dan memahami pemikiran kita pribadi secara emosional. Seorang filsuf stoikisme yang bernama Epictetus pernah bilang, yang terjadi di luar kendali kita bukan penyebab utama penderitaan kita, tapi cara kita bereaksi. Itulah yang menentukan apakah kita damai atau hancur. Tokoh filsuf stoik yang bernama Epictetus. Jadi ini, tokoh filsuf yang bernama Epictetus itu pernah bilang, yang terjadi di luar kendali kita bukan penyebab utama penderitaan kita, tapi cara kita bereaksi. Itulah yang menentukan apakah kita damai atau hancur. Jadi ketika ada beda pendapat sama orang lain, itu tergantung pemahaman tanggapan kita. Kalau kita memahami secara rasional, secara positif, ya kritik itu untuk ngebangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita pemikirannya dangkal, pasti dia mah sirik, dia mah nggak mendukung, dia mah nggak support, makanya dia ngomongnya kayak gitu, ngomong jelek lah, nggak cocok lah tentang hasil karya gua. Itu seperti itu ya, perbedaan memiliki pemahaman stoikisme dan pemahaman yang dangkal. Agak serius juga nih pembahasannya. Memang sih hidup itu harus benar-benar pintar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan lingkungan yang ada. Kalau kita terlalu dangkal, terlalu ego pemahamannya, ya udah kita stuck di situ-situ aja pemahamannya, nggak ada proses improvement. Ya, proses memperbaiki kepribadian kita agar menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih condong ke sadar diri. Iya kan? Evaluasi. Kalau kita nggak mendengarkan kritik orang lain, selalu menganggap diri kita paling baik, paling benar, ya nggak ada improvementnya, nggak ada manfaatnya. Yang ada kita keterbelakangan, ketinggalan terus, nggak upgrade, nggak ada kemajuan. Makanya kita itu harus mengurangi rasa ego, harus mengurangi rasa yang menganggap diri kita paling benar, paling baik. Itu jangan. Harus serasional mungkin pemikirannya, harus komprehensif,
pemahamannya, sadar diri itu penting agar kita bisa terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami ya sama kalian, dan tentunya bermanfaat buat teman-teman yang nonton video gue. Jangan bosen-bosen ya nonton video gue, karena ini bagian dari tahapan proses gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan agar gue bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih bermakna, lebih bermanfaat lagi tentunya. Support terus, pantengin terus channel Lebah Entertainment dengan gue Barep Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kritik aja, komen aja, sepedas mungkin. Cari kekurangan gue agar gue bisa improvement buat kedepannya. Cukup sekian, sampai jumpa esok hari. Gua tetap terus menjalankan tantangan upload setiap hari video panjang, dan ini udah tantangan video ke-8. Next time ditunggu uploadan gua selanjutnya. Terima kasih.